serentak maju. Lajuku melesat seperti peluru. Kamilah jagonya berpacu. Lihai di air penjelajah lautan biru. Dan inilah kisahku, pasukan abu-abu pemburu. Wah, keren! Kawanan lumba-lumba ini sepertinya mulai serius memacu renangnya. Otan tebak ya, kalau mode berenangnya seperti ini, pasti kamu mau berburu kawanan ikan schooling kan? Tepat sekali, Tan. Sonar alamiku sudah berhasil menemukan di mana lokasi mangsaku berada. Jadi kami harus buru-buru mengejar. Otan ingat, dari ensiklopedia yang pernah Otan baca, sonar alami lumba-lumba itu seperti radar bawah air, teman. Dengan radar ini, lumba-lumba bisa mendapatkan informasi detail tentang lokasi, bentuk, dan bahkan pergerakan mangsanya. Bahasa kerennya, ekolokasi. Cuanggih kamu, Sob. Itulah rahasianya. Kenapa aku bisa menemukan mangsaku meski di lautan seluas ini. Wah, banyak benar ya ikannya. Sekilas dari jauh, mereka terlihat seperti tornado di dalam laut. Ini dia yang namanya schoolfish, alias ikan gerombol, teman. Ya, itu dia sasaranku, Tan. Oke, pasukan, lakukan serangan sesuai strategi. Wow, serangan sudah dimulai, teman. Betul-betul secepat kilat mereka menyambar kawanan mangsanya. Eits, muka kami boleh imut, Tan. Tapi kalau waktunya berburu, lumba-lumba adalah pemburu ulung. Kami terlatih untuk bekerja sama dan membuat strategi. Tuh, kelihatan? Ada yang tugasnya mengepung, ada juga yang tugasnya menggiring. Tujuannya untuk memecah koloni gerombolan ikan sarden ini menjadi kelompok lebih kecil. Kalau sudah terkepung, langsung sambar. Gitu kan strategi kami. Tapi ini tentu butuh kerjasama banyak anggota. Mangsaku ini juga punya cara canggih untuk pertahanan dirinya. Jadi belum tentu setiap lumba-lumba langsung berhasil mendapatkan ikan buruannya. Ketika mereka bergabung sebagai gerombolan seperti ini, semua ikan bisa jadi ketua kelompok. Ikan yang pertama kali melihat tanda bahaya bisa memberikan aba-aba kepada ikan lain untuk berubah arah. Kanan, kanan semua. Tiba-tiba kiri, kiri semua. Bahkan berenang ngebut terus ngerem, mereka juga bisa kompakan. Tapi tenang saja, Tan, ikan sardennya tidak akan kami habiskan semua. Kalau seluruh anggota kelompokku sudah cukup makan, kami pergi meninggalkan mereka kok. Wih, hebat kamu, Sob. Kamu gak serakah meskipun kamu sanggup menangkap semua. Tapi kamu kok makannya gak dikunyah sih, Sob? Iya nih, Tan. Meskipun aku memiliki ratusan gigi, tetapi fungsi gigiku hanya dipakai untuk menangkap mangsa, tapi tidak untuk mengunyah. Makanya ikannya langsung ditelan. Pasukan! Kabur! Cepat! Loh, Sob, kenapa tiba-tiba kamu panik pergi begitu? Barusan sonarku mendeteksi adanya paus orca berenang mendekat kemari, Tan. Apa? Paus orca? Pantas saja, teman. Bagi lumba-lumba, paus orca adalah ancaman yang bisa membunuh mereka. Mereka pasti terpancing ke sini karena bisa mendeteksi aksi kami berburu sarden tadi dari kejauhan. Mereka punya radar seperti yang kami punya juga. Paus pembunuh ini juga berkelompok, bisa berenang lebih cepat dan berukuran jauh lebih besar daripada lumba-lumba. Kami jelas bukan tandingan mereka, Tan. Makanya kabur menjauh adalah satu-satunya pilihan untuk tetap hidup. Baiklah, Sob, segera menjauh dari situ. Selamatkan diri kalian.
Ngomong-ngomong, di kalangan manusia, kamu terkenal jadi hewan yang bersahabat loh, Sob. Bahkan banyak paman nelayan yang mengisahkan dirinya ditolong oleh lumba-lumba saat perahunya tenggelam. Kok bisa sih? Sejatinya aku adalah makhluk sosial, Tan. Dari nenek moyangku, aku selalu hidup dalam kelompok. Kami bisa berkomunikasi dengan bahasa kami sendiri. Dan kami punya otak pintar yang akhirnya membuat kami mampu memahami perasaan dan juga berempati. Makanya kami suka memberi salam, bahkan mengajak main manusia. Kalau ada kapal melintas, kami juga suka main kejar-kejaran berenang di bawahnya. Beruntung sekali manusia bisa bersahabat dengan hewan sepintar dan sebaik kalian, Sob. Dengar ya teman, sebagai balasannya, mari kita jaga kehidupan lumba-lumba baik hati ini dari bahaya kepunahan ya. Dan jaga laut yang jadi rumah mereka tinggal, supaya lumba-lumba tetap lestari. Dia mengambang di pinggir kolam, Paman. Ada apa? Tenang Tan. Hari ini kita akan ada tindakan USG untuk Kamelia. Jadi kamu tenang aja ya. Oh alah, maaf Dok. Otan udah mikir macem-macem aja nih lihat lumba-lumba terkapar. Tenang saja, Tan. Aku dan manusia di sini sudah berteman. Merekalah yang merawatku. Saat ini aku sedang mengandung, Tan. Jadi sekarang mereka sedang memeriksa kesehatan si bayi lumba-lumba di perutku ini. Syukurlah Mama lumba-lumba. Oh iya teman, dengan USG ini kita bisa memeriksa kesehatan dan perkembangan bayinya. Biasanya beberapa mamalia darat harus dibius terlebih dahulu sebelum periksa kandungan. Tapi tidak dengan lumba-lumba. Pantas saja sampai harus didampingi 2 asisten dokter untuk menangani lumba-lumba hamil. Tenang ya Bunda, tarik nafas. Bagus. Tapi jangan melahirkan dulu loh ya. Mau lihat nggak nih Tan? Ini kondisi Kamelia yang sedang bunting 8 bulan. Loh, Otan gak lihat apa-apa Dok? Yang mana ya bayinya? Jadi ketika usia kebuntingan Kamelia 8 bulan, kita hanya bisa melihat rongga dadanya saja. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ukuran diameter rongga dada Kamelia saat ini, anak Kamelia saat ini adalah 10 cm. Soalnya siklus kehamilan lumba-lumba hanya terjadi 1 tahun sekali. Dengan masa kehamilan 10 bulan, ibu lumba-lumba hanya melahirkan 1 ekor anak. Dokter Vian mau ngapain lagi ya? Periksa kehamilannya kan sudah selesai. Oke Tan, jadi hari ini kita akan memeriksa kondisi mata Kamelia ya. Hah? Apa ada yang salah dengan mata Kamelia teman? 2 matanya terlihat sehat. Tunggu. Ya ampun, mata kanannya kenapa Dok? Ya, jadi Kamelia ini merupakan lumba-lumba hasil rescue dengan kondisi mata yang buta sebelah. Tetapi itu tidak mempengaruhi status kesehatannya kok, jadi tenang ya Tan. Malang sekali nasib bumil satu ini. Meskipun Kamelia melihat dengan 1 mata, tapi dia sangat lincah berenang ke sana ke sini. Sehat-sehat selalu ya Sob. Siapa sih yang gak langsung sayang dengan mamalia laut paling cerdas ini? Yap, lumba-lumba adalah mamalia, jadi bukan ikan ya teman. Lumba-lumba disebut mamalia karena dia bernapas dengan paru-paru. Betul, kami disebut mamalia karena bernafas dengan paru-paru. Kami juga melahirkan dan juga menyusui.
Sebenarnya ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba yang hidup di laut seluruh dunia. Sejatinya, lumba-lumba adalah hewan pintar, teman. Otak lumba-lumba memiliki IQ 1,67. Itu artinya kecerdasan lumba-lumba berada di ranking 2 setelah orangutan. Wih, jadi kamu lebih pintar dari simpanse, Sob. Cakep! Makanya nggak heran kan kalau lumba-lumba bisa bersahabat dengan manusia. Karena kami mampu mengingat siapa lawan ataupun kawan kami. Semua karena otak pintar yang kami punya. Di lautan lepas, jarang sekali hiu berani menyerang lumba-lumba, teman. Ngomong-ngomong, Otan jadi penasaran. Kalau di alam kamu bertemu hiu dan bertarung, siapa yang bakal menang ya? Buat yang penasaran, Otan kasih fakta uniknya ya, teman. Pertama, lumba-lumba selalu berenang dalam kelompok. Berbeda dengan hiu yang hidupnya mandiri. Kedua, meski terlihat imut, lumba-lumba memiliki 268 gigi yang ternyata tajam. Kebayangkan kalau si hiu dikeroyok satu tim lumba-lumba. Dan yang ketiga, lumba-lumba mampu membuat strategi. Semua karena otaknya pintar. Jadi dapat dipastikan, hiu saja mengakui kehebatan kamu, Sob. Waktunya kuis. Ayo, kira-kira suara siapakah ini? Nah, ada yang nunjuk jawaban yang benar tuh. 3, 2, 1. Jawabannya adalah... Acung tangannya yuk yang jawab dengan tepat. Yap, si ular mirip burung ini ternyata berasal dari lumba-lumba. Sebagai hewan berkelompok, kami punya cara berkomunikasi menggunakan suara. Tiap siulan lumba-lumba memiliki arti yang berbeda. Tapi cuma kami aja yang paham artinya. Kami mampu berkomunikasi dengan sesama lumba-lumba hingga jarak lebih dari 220 km. Bukan hanya berkomunikasi sesama lumba-lumba saja, tapi suara unik ini berguna bak indera keenam untuk melihat lautan yang luas. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, sonarku bisa mendeteksi mangsaku ataupun musuhku. Hebat kan?